Tapi yang menarik sebetulnya adalah membawa kambing satu pesawat. Kan bawa tai kambing kan juga toksik juga kan kalau banyak kan Mas Vincent. Enggak, saya penasaran deh, kenapa kambing perlu dibawa naik pesawat? Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate kembali dengan Kapten Vincent Raditya. Yes, hari ini kembali dengan bintang tamu kita yang spesial, Kapten Syahreza. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik-baik semuanya, sehat-sehat, mudah-mudahan. Luar biasa setelah kita dengarkan cerita beliau mengenai penerbangan di area danger zone ya. Ya, daerah militer. Hari ini saya pengen mengulik lagi di sisi penerbangan kargonya nih. Tapi sebentar dulu, saya mau minum dulu, Cap. Wah, ini kok botolnya kayak gini? Kayaknya suatu kayak dari luar angkasa, Mas Vincent. Oh, ini lagi viral-viralnya ini, Cap. Di Amerika ini, karena ini botol, ini tuh bisa menahan dingin itu berhari-hari. Berarti dia ada teknologi luar angkasa dong, Mas Vincent? Saya nggak ngerti. Pokoknya yang jelas ini lagi viral di Amerika. Ini saya bawa kemana-mana karena dinginnya terus-terusan. Oh. Dan panasnya juga tahan lama. Apalagi Mas Vincent yang saya tahu memang senang dingin. Dia kalau udah winter di Eropa malah pengen terbang. Kalau kita pengen liburan, dia malah pengen terbang. Kapten Syahreza tahu banget ya. Jadi Mas Vincent, kalau saya mau ini gimana caranya Mas Vincent nih? Kalau Oh, saya nanti mau ini. ya carilah. Ini saya cuma kenalin doang, nanti bisa cari di Tokopedia lah. Oh, Tokopedia udah ada ya? Udah ada di Indonesia, dia nggak perlu ke Amerika lah. Nggak Ya? usah. Wah, ini dia paling top. Jadi Ini saya nggak tahu sih, harusnya ada ya. Jadi harga udah harga Indonesia. Saya nggak tahu, ini saya bukan promosiin, cuman memperkenalkan aja. Oh iya. Guys, kita kembali ke pembahasan karena Kapten Syahreza ini berapa tahun Cap terbang kargo itu? Terbang kargo putus-putus sih. Jadi terbang kargo, terus terbang penumpang. Yang terakhir terbang kargo lagi. Oh, posisi macam-macam. Pilot pernah Cap? Pilot pernah, Direktur. manajer operasi pernah, Direktur operasi pernah. direktur operasi pernah, direktur grup operasi pernah, direktur utama pernah, Keren banget. COO pernah, Siap. tukang sapu juga pernah. Bisa aja. Pesawat apa Cap yang terakhir Cap? Terakhir Airbus 330 kargo. Kargo wide body. Wide body, tapi masih kecil lah. Kita menengah. Kalau besar lagi kan ada lagi yang lebih besar lagi kan ya. Kita nggak sebut nama lah ya. Iya. Tapi itu udah cukup besar lah. Iya. Besar. Lumayan lah, 60 ton. Lumayan lah. Keren. Bisa main badminton di atas kalau lagi kosong. Oke Cap, saya pengen dengar kisahnya selama pengalaman terbang dengan pesawat kargo wide body itu. Pertama saya pengen dengar dulu sih in general biasanya bawanya apa aja. Saya juga pengen dengar kisah-kisah yang mungkin barang-barang ekstrim apa nantinya, yang ekstrim nantinya. Iya. Ya, coba kalau secara Jadi, generalnya dulu. Pesawat kargo yang saya terbangkan ini memang pesawat yang dirancang memang kargo dari awalnya. Jadi bukan pesawat komersial dirubah jadi kargo, enggak. Memang pesawat kargo. Nah, mungkin teman-teman bisa browsing namanya pesawat Airbus 330-200F di mana kelihatan perbedaannya di nose gear-nya. Nose gear-nya kayak ada dagunya. Ada kayak dagunya kan gitu kan, dagunya. Kemudian pintunya besar pasti kan ya. Oh, itu yang dikenal sebagai gondoknya 330. 330 punya gondok. Punya gondok, betul. Dia punya gondok. Kemudian pesawatnya sendiri, kalau pesawat-pesawat komersial ada pintunya, kita nggak ada pintunya. Pintu kokpitnya nggak ada, maksudnya pintu kokpitnya nggak ada. Kenapa? Karena terbangnya cuma berdua. Terbangnya cuma berdua, walaupun di belakang kita ada seat, 4 seat di belakang kalau mau bawa penumpang, misalnya penumpangnya loadmaster atau pawangnya kambing, kalau kita bawa kambing ya kan ya, kalau bawa kambing. Tapi mau generally kita hanya terbang berdua. Terbang berdua. Ada kamar juga kok nggak? Ada kamar, ada kerubangnya, ada tempat tidurnya dua. Juga dua. Dua juga. 4 kursi, 2 tempat tidur. 4 kursi, 2 tempat tidur, betul. Ada penutupnya lagi ke belakang. Ada penutup lagi, penutupnya cukup kedap. Cukup kedap. Jadi Bisa menahan bau juga. Nah itu dia Mas Vincent, sampai sekarang ini kalau bawa kambing tetap bau juga. Sampai rumah masih bau gitu masalahnya gitu loh. Oh gitu ya? Iya, benar bau. Tapi it's lot of fun karena itu tadi kita nggak mikirin pramugari. Mas Vincent kan pas harus pramugari, kalau saya kan nggak ada pramugari. Nggak ada pacar pramugari kalau saya kan. Jadi kita datang, pesawat di loading, kita cukup lihat cara loadingnya bagus, kemudian kita cek load distributionnya, kita setujui, kita dispatch, terus di atas ya kita nggak siapa-siapa, kita aja udah nggak ada lagi, hanya kita berdua. Penerbangannya romantis kok. Keren. Walaupun laki-laki dua-duanya. Tapi relax ya itu penerbangannya. Penerbangannya relax. Suka-suka berangkatnya, nggak ada. Penerbangannya
justru itu harus sangat disiplin. Karena kan kalau pesawat kargo itu ada slotnya kan di beberapa airport kan. Nah, misalnya slot jam segini hanya untuk komersial, kargonya jadi di jam sekian. Karena nanti mengganggu yang komersial kan. Jadi kita harus betul-betul on time, punctual. Sama lah seperti kita inilah, kita berusaha punctual lah. Dan ini karena kan pada saat loading juga kan banyak masalah kan nantinya kan, pintu nanti nggak bisa ditutup, bau ini segala macam. Oke, jadi penerbangannya itu relax dan kalau di sini kan biasa masalah-masalahnya itu kan penumpangnya kurang, bagasi belum naik. Nah, kalau di sini nih masalahnya apa aja? Masalahnya paling misalnya kalau kita biasanya kan bawa transit loading pesawat itu belum datang, jadi kita tunggu misalnya itu. Atau ketika kita bawa misalnya a lot of lithium baterai, itu kan perlu penanganan, mesti dicek, recheck, check and recheck betul apa DG tidak. kan itu ya? DG ya. DG itu dangerous good. Dangerous good. Itu perlu kalau bawa dangerous good itu harus punya packaging khusus. Betul packaging khusus. Atau yang paling menarik adalah sebetulnya bukan bawa barang-barang, mungkin cerita saya pernah bawa Ferrari juga, bawa mobil untuk rally. Waktu itu ada kebetulan di salah satu negara itu dia mau ada acara event rally, kita bawa mobilnya gitu loh, mobil buat rally-nya gitu kan ya. Tapi yang menarik sebetulnya adalah membawa kambing satu pesawat selama penerbangan 7 jam, 6 jam. Itu yang menarik menurut saya, Mas Vincent. Masa? Iya, Mas Vincent. Karena menariknya kenapa? Karena kambing ini ternyata ada budinya juga pokoknya. Apa budinya? Maksudnya mudi. Oh, kalau gitu. lagi nggak mood, nanti nggak sehat katanya, kata pawangnya. Oh, dia mesti kalau bawa kambing harus ada pawang. Ada pawang, ada yang jagain. Jadi ada 2 orang nanti ikut sama kita. Enggak, saya penasaran deh, kenapa kambing perlu dibawa naik pesawat? Itu. Jadi ternyata di tempat saya kerja itu, negara saya tempat saya kerja itu, mereka mengekspor kambing dari sebuah negara di sebut aja Australia lah ya, di Australia di Nah, mana? itu memang dari Australia. Australia. Dan ini negaranya Malaysia. Negara Malaysia. Oke. Jadi kambing ini memang kambing yang sangat sehat katanya, di mana kambing itu dia memakan makanan yang sehat juga, yaitu rumput aja. Oh, oke. Jadi memang kambing yang makan makanan sehat katanya kambing yang makan rumput di ilalang gitu kan ya, di padang. Nah, itu dibawa mungkin sebagai biangnya kambing mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi penerbangan itu sangat menarik karena apa? Karena kita bisa lihat bagaimana sebuah penerbangan membawa seluruh kambing dari ujung sampai ujung, kemudian di packaging dengan baik, kambingnya bisa diem, nggak teriak-teriak gitu ya. bisa dia tenang gitu ya, sampai di tujuan juga tenang, semuanya tidak ada yang sakit, nggak ada yang mati gitu ya, and everybody happy. Tapi ya baunya aja Mas Vincent, itu masalahnya. Itu kalau baunya itu bisa efeknya kemana itu? Nah itu kan saya bilang, kalau jangan dipikir kalau bawa baterai lithium bahaya gitu ya, atau kita bawa benda-benda yang sifatnya radioaktif. Kita bisa bayangin kalau tiba-tiba pintu atau apalah dari kargo kebuka terus ke kokpit baunya, kan bau tai kambing kan juga toksik juga kan kalau banyak, Mas Vincent. Toksik juga kan ya. Bagusnya kalau terbang kargo itu karena kita landing di sana, kita kan ngurus sendiri Mas Vincent ya. Kita nggak lewat jalur penumpang, jadi saya selalu bawa sepeda, bisa bawa sepeda. Jadi tiap kemana ke Sydney atau apa, turun bawa sepeda sampai hotel, saya naik sepeda. Nah, jadi enak jadinya, jadi nggak ada, karena orang kan nggak ada yang lihat kita bawa sepeda, kan kita langsung ke pesawat. Kalau lihat sepeda kan sama penumpang, ini bawa sepeda, ngapain nih ya? Kalau Nanti ribut kan ya, nanti ada viral ya, viral. Pilotnya bawa sepeda. Kalau bawa sepeda, kira gitu kan. Kalau sepeda murah, cuma sepeda yang mahal tuh. Kalau kargo itu bebas ya, kita mau bawa pilot kargo, kita bisa bawa barang mungkin lebih besar daripada biasanya, nggak ada masalah ya. Untuk kiranya, itu sering menjadi pertanyaan tuh ke saya. Oh, berarti kalau pesawat kargo bisa dong kita bawa barang kita sendiri, yang gede gitu kan ya? Ternyata enggak. Ternyata itu tidak memungkinkan karena peraturan serta pengawasannya sangat ketat. Begitu, gitu loh. Sebab waktu ada juga Pak Vincent yang bilang sama saya, bro, mumpung pergi ke suatu negara ini, dia titip skuter yang pakai listrik, Mas Vincent. Itu kan ada baterainya ya, ada baterainya. Oh iya, baterai DG. Pak, dia nanya, kan boleh dong, di belakang kan bawa lithium. Lah ini juga, itu kan ada aturan yang lain. Jadi kita jangan langgar-langgar peraturan lah. Kita peace. Betul. Kita peace. Yang penting kita ikut aturannya, tapi yang menjadikan itu tadi Mas Vincent. Kalau biasanya Mas Vincent, aduh aus nih,
bikin minuman, kita bikin minum sendiri. Oh. Manesin makanan sendiri. Standar. Nah itu. Di private juga. Oh, kalau ada pramugari masih. Private. Kalau di sana ya kita ya cuma berdua aja gitu loh. Oke, saya penasaran. Di dalam area kargo di belakang. Iya. Itu isinya apa aja sih biar para netizen tahu? Isinya kalau nggak ada kargonya itu yang pertama lantainya itu berbeda dengan lantai pesawat komersial. Roller itu ya? Di bawahnya ada rollerball namanya. Rollerball itu digunakan untuk meletakkan palet supaya paletnya bisa didorong maksudnya. Jadi mudah untuk loadingnya. Jadi untuk mengaturnya karena harus seimbang kan ya ininya. Saat kedua di sisi rollnya ada locking device untuk mengklem si paletnya itu supaya dia nggak lari, nggak bergerak. Soalnya pernah kejadian tuh pesawat kargo ini dia shift kargonya kena hydraulic, fail bisa stall atau bisa malah bocor bahaya kan ya. Bahaya itu. Ini kejadiannya seperti ini guys. Ini bahayanya. Jadi bahayanya itu betul bahayanya itu. Dan kita juga harus betul-betul sure sebelum berangkat membaca emergency response drill. Misalnya kita bawa lithium, kita bawa radioaktif. Kalau ada apa-apa, what should we do? Sebab Mas Vincent mesti tahu bahwasanya cargo area di upper deck, kita bilang di cabin itu tidak ada fire extinguisher. Jadi tidak ada pemadam Tidak api. ada. Tidak ada otomatis gitu. Nggak ada. Tapi manual ada. Nggak ada. Manual untuk nembak itu. Bukan yang di pesawatnya tidak ada kayak macam cargo untuk siram gitu, nggak ada. Yang dari pesawatnya kayak nggak ada. Kalau cargo kan ada smoke detection, terus kita bisa ada betul fire extinguisher-nya kan kayak misal kayak engine atau cargo bay di bawah gitu kan. Ini nggak ada. Jadi di area kos nggak ada. Nggak ada. Tapi deteksinya ada, cargo smoke-nya ada deteksinya. Tapi untuk fire suppression-nya itu untuk menyiram lah kita bilang ya, dalam bahasa awamnya menyiram itu tidak ada. Jadi ada teknik tersendiri. Kalau terjadi kebakaran di dalam itu ada teknik tersendiri untuk kita segera bisa memadamkannya dengan cara sesuatu lah. Ada caranya, itu caranya ada. Dan mungkin nggak cukup waktunya kalau menerangkan di sini. Simpelnya aja, Simpelnya adalah salah satu misalnya kita membuka rem air door. Biar gitu ya. Biar dibuang keluar feed-nya. Terus kita keep high as possible. Kenapa? Karena semakin tinggi kan oksigen semakin rendah. Ya, jadi kita mendelay landing, mendelay desain sampai betul-betul mau desain baru kita desain misalnya gitu. Gila ya, benar-benar kita mesti siap terbang unpressurized berarti. Yes, makanya di pesawat itu juga dilengkapi oleh botol oksigen, baik yang kalau di belakang ya Mas, ada botol oksigen yang memang fitted, ada juga yang portable udah ada 4 udah ready gitu loh. Jadi emang itu. Jadi yang penting adalah kawan-kawan kalau terbang kargo jangan lupa selalu baca emergency response drill. Kalau bawa lithium baterai dibaca, kalau tiba-tiba ada bocor lithium baterainya bocor atau apa, Anda melakukan apa, kalau bawa bahan bakar melakukan apa. Kalau nggak nanti pas kejadian baru baca repot nanti. Perlu training khusus nggak sih untuk menjadi seorang pilot kargo? Apakah misalnya ada mandatory training, misalnya kalau kita mau terbang di Papua harus ada training namanya mandatory, maintenance training? Kalau itu lain mungkin ya, itu lebih kepada maintenance flying ya. Ini beda. Kalau kargo sendiri, masing-masing operator punya program pelatihan sendiri-sendiri ya. Tergantung dari nature of operation-nya, itu aja. Kalau kita di penerbangan, karena kita penerbangan kargo wide body, tentunya ada differences, ada dangerous good cargo, dan gitulah, kira-kira gitulah. Barang apa yang paling berbahaya yang pernah Kapten Syahriza bawa? Menurut saya bawa kambing itu paling berbahaya karena baunya bisa sampai ke rumah. Masa itu lebih bahaya daripada lithium dan... Oh ya, sebenarnya baterai lithium lah sebetulnya. Itu kalau meledup kan nggak ada ampun. Dan teman-teman mungkin pernah tahu ada kecelakaan sebuah pesawat kargo di mana baterai lithiumnya bocor sehingga sampai merobek ke airframe, pesawatnya crash di laut dekat Korea kan, pernah kejadian juga. Jadi crash itu? Iya, itu crash. Tailnya copot kan itu kan. Jadi memang penanganan lithium baterai tapi kan semakin ke depan semakin bagus. Jadi kita pastikan kita kerja sebagai tim, ya masing-masing memiliki tugas dan perannya masing-masing, kerjakan sesuai dengan standar operasi. Mudah-mudahan kita selamat lah, mudah-mudahan. Kalau mayat gimana mayat? Pernah bawa? Mayat kita pernah bawa, itu dulu ada, tapi bukan di perusahaan yang ini, perusahaan yang saya sebelumnya. Waktu itu saya masih belum jadi kapten, masih FO. Itu waktu itu ada sebuah bencana
Jadi kita bawa dari satu tempat A ke B karena yang mayat ini adalah kebangsaan Eropa, jadi mau dibawa pulang. Tapi kalau mayatnya sama aja kayak kargo biasa, Mas. Maksudnya dia kotak-kotak aja, udah kita nggak tahu isinya apa. Nggak takut. Bahkan kata teman-teman saya malah, itu nggak ada isinya kok. Yang paling berbahaya tadi lithium sama kambing. Tapi saya mau dengar lagi nih, pengalaman itu pernah bawa-bawa apa sih yang lucu-lucu dulu? Yang lucu-lucu, kalau saya karena senang otomotif dulu ya, jadi waktu itu kita pernah, saya nggak sengaja kok tiba-tiba terbang ke Jepang, kemudian mau ada event rally gitu loh. Jadi pesawat kita full of mobil rally, Nissan Nismo gitu ya, Honda untuk rally gitu-gitulah ya. Jadi kita pas lagi loading itu kita foto-foto ya. Kita foto-foto gitu-gitu aja, kita lucu-lucu aja lah. Tapi kalau dulu, waktu zaman dulu masih FO pernah juga, karena kita dulu kerja di Middle East, bawa mobil-mobil Sultan. Walaupun kita nggak punya mobilnya, kita foto-foto lah di dekat mobil Sultan. Kalau Eagle pernah nggak bawa Eagle di kokpit? Kalau Eagle atau Falcon itu tidak dibawa di kargo, Mas Vincent. Justru Falcon itu adalah salah satu barang yang sangat valuable di sana. Di sana itu dibawanya di dalam cabin. Jadi masing-masing ada penjaganya. Jadi masing-masing, saya lupa ya, mungkin satu orang boleh bawa 2, atau itu bisa-bisa saya pernah charter dari sebuah negara di Afrika Utara menuju Timur Tengah. Satu pesawat saya di-charter hanya untuk bawa Falcon. Nah itu, jadi Falcon tuh nggak main-main, itu salah satu binatang yang valuable lah di sana. Ya? Di sana. Jolang, lebih mahal tempat duduknya Falcon tuh. Gila, first class ya? Semua bisnis sama ekonomi kelas lengkap dari ujung ke ujung dia. Kapten Syareza ini pengalamannya luar biasa banyak, benar-benar ini satu sisi yang sangat besar banget yang bisa kita pelajari dari Kapten Syareza. Wow, keren banget ya ini. Ya mudah-mudahan nanti Mas Vincent bawa ini binatang juga dari Afrika lah. Saya tuh penasaran pengen bawa babi, Cap. Oh, kalau saya pernah bawa Leopard 2. Di kargo atau di pesawat penumpang? Pesawat penumpang. Jadi pesawatnya itu Airbus 319, kita terbang ke sebuah negara di Afrika Tengah. Itu pesanan dari seorang lah ya di Timur Tengah itu. Dia pesan baby leopard. Baby leopard dua ekor. Itu satu pesawat hanya untuk bawa 2 leopard itu. Gitu loh. Itu kan mahal, Cap. Saya terus terang nanyanya juga takut saya. Saya nanya juga takut saya. Baby leopard itu ya? Baby leopard. Taruh di cabin atau di bawah? Di cabin. Bersama yang jaga di cabin. Dan itu memang nurut karena baby ya, masih kecil ya. Jadi kayak bawa kucing aja gitu kayak saya nggak ngerti. Lu aja Lang, gimana, Pak? Makanya kalau kata orang Mas Vincent, Sultan bebas ya. Sultan bebas. Di sana bebas ya? Ya, Sultan bebas. Selama bayar, barangnya di bawah, udah bebas lah kita lah. Keren Ya, banget. mudah-mudahan nanti Mas Vincent punya pesawat pribadi juga, nanti saya saya yang ikut Mas Vincent lah. Kapten Syareza mah. Gila guys, ini merupakan cerita-cerita yang sulit sekali yang nggak bakal kalian dapatkan di mana, karena ini kisah-kisah menarik banget. Thank you Kapten Syareza sudah bisa menyempatkan dan memberikan kisah-kisahnya ke teman-teman di sini. Sama-sama. Semoga ini kisah-kisah ini tuh bisa menjadi ya cita-cita kah atau enggak sebuah keinginan buat mereka. Iya, betul. Suatu hari. Mudah-mudahan. Saya kan nggak tahu nih terbang kargo itu gimana. Saya jujur baru tahu ini. Iya. Karena kan dia ekspertisnya cukup banyak. Lisensinya 8 ya? Cuma 8. Oh, baru 8. baru 8. Masih terus ingin mengembangkan karir di aviasi terus kan? Ya, sekarang ini saya lebih banyak diminta untuk mengembangkan beberapa bisnis milik seseorang sebagai konsultan dan diminta untuk tidak keluar Indonesia dalam jangka waktu another 2 years. Wah. Karena memang ada beberapa teman-teman yang ya masih memerlukan saya lah, yang udah nggak berguna ini ya. Terlalu merendah. Baik, Cap, terima kasih. Terima kasih. Oh ya, buat kalian semua yang ingin memiliki jaket hoodie seperti ini, kalian bisa lihat yang ada barnya. Ini tuh cocok banget buat off duty guys. Kalau kalian pengen naik motor, jalan-jalan, ini nggak terlalu formal gitu lah. Jadi kalian bisa dapatkan baju ini ataupun kaos yang sering kali saya gunakan di Instagram ataupun Tokopedia-nya.
Aviation Fashion only with Captain Well. Jadi buat teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa hit like dan subscribe, share video ini jika bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye.